Adakah sesuatu ini pantas dibanggakan? Apalagi pada hari kiamat. Nah, tidak ada penyesalan yang lebih dahsyat melainkan orang-orang yang berharta. Bapak Ibu tahu, seluruh orang kaya di dunia di akhirat menangis. Kenapa dia dulu di dunia kaya? Karena dia kaya, dia sibuk sehingga sulit untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah. Karena dia kaya, dia jarang bisa menghadiri majelis ilmu. Betul tidak? Maaf, ini jarang saya temukan ada orang kaya-kaya mau duduk di majelis ilmu. Sibuk. Hari libur pun datang tamu, ya kan? Ada meeting ini, ada meeting itu, ada meeting ini, acara ini, acara itu. Tapi kebanyakan mereka nggak punya waktu. Nanti di hadapan Allah ditanya, sini kamu yang kaya-kaya, sini kalian semua. Sok merasa sibuk, sok merasa kaya dengan duitnya. Sini kalian semua, kumpul. Tak cita kalian semua. Kenapa? Ini orang dihadapkan dengan orang terkaya nomor 1 di dunia yang tidak akan terkalahkan sampai hari kiamat. Nah, itu siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya, paling berkuasa, tapi paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Prioritasnya dalam hidup ini adalah nomor 1 Allah, nomor 1 Allah, nomor 1 Allah. Harta adalah sumber pemecah belah dan penumpah darah. Orang rela putus hubungan suami istri gara-gara harta. Dia buruk sangka pada istri, yang istri buruk sangka pada suami gara-gara harta. Ada konsep yang mereka tidak pahami dari harta sehingga istri berburuk sangka. Ini suamiku gajinya sekian, kenapa hanya masuk ke saya sekian? Kemana yang lain? Jangan-jangan ada simpanan lain. Jangan-jangan, kan begitu kan? Sementara saya suami juga melihat istri saya ini, semua gaji saya berikan kepadanya tapi habis terus. Dikemanakan duitnya ini? Nah, cerita hati, buruk sangka, mulai timbul perpecahan, pertikaian, perpisahan. Begitu juga sesama saudara, gara-gara warisan, gara-gara hutang piutang, gara-gara harta yang tidak seberapa, lalu akhirnya saling bermusuhan. Dan yang paling parah itu sampai ke tingkat pertumpahan darah. Ini adalah hakikat harta. Lalu saya bertanya, apa yang bisa dibanggakan dari harta? Dia tidak membuat kita bahagia, dia tidak membuat kita tenang, dia tidak membuat kita malah menjadi bersatu. Harta ini ibarat Allah, kalau kita tidak tahu hakikatnya, benar-benar membuat kita unhappy. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang banyak ngirim ke akhirat. Itu orang yang kaya, ibu. Orang yang kaya yang banyak ngirim ke akhirat untuk tabungan dia pribadi kok. Belum ada konsepnya orang yang rajin sedekah itu miskin. Nggak ada. Dijamin oleh Rasulullah, mana qasamalun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta kalau dia disedekahkan. Tapi konsep sedekah itu nggak boleh sampai amblas, sampai habis. Maksimal sedekah itu 1/3. Kalau mau sedekah sih 1/3, supaya 1/3 yang lain masih bisa untuk keluarga, 1/3 yang lain masih bisa untuk modal diputar, ya. Mana qasamalun min sadaqah. Hartamu tidak akan berkurang jika engkau sedekahkan, jika engkau infakkan. Bal yazdad. Bahkan harta itu pasti terus bertambah.